Baik, kali ini kita akan coba mengendalikan motor DC, ya, motor DC dengan menggunakan Raspberry Pi. Nah, putaran dari arah motor DC ini diatur berdasarkan ini input yang diterima dari sensor infrared, ya. Nah, nanti ketika eh, keluaran dari sensor ini bernilai 0, maka si motor DC ini akan berputar searah jarum jam, ya. Nanti akan kita buat seperti itu. Nah, kemudian jika keluarannya 1 dari sensor ini 1, maka ini si motor DC akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, ini ada modul sensor infrared, ya. Ini keluarannya digital. Ini. Nah, di sini keluaran dari modul ini itu 5 volt. Nah, ini harus perlu diperhatikan kembali, diingatkan kembali. Kemudian pin GPIO dari Raspberry Pi, ini batasnya gitu ya, hanya sampai 3,3 volt saja. Jadi kita tidak bisa langsung menghubungkan output dari sensor di sini, dari modul sensor ini ke Raspberry Pi gitu ya. Jadi kita harus gunakan ini pembagi tegangan. Nah, di sini saya gunakan resistor 1 kilo dan 2 kilo gitu ya. Kan sudah belajar elektronika dasar ya, tinggal dihitung saja nanti. Nah, di sini keluarannya, ini nanti 3,3 volt pada saat keluarannya di sini high gitu ya. Pada low di sini juga low gitu ya. Jadi nanti yang keluar di sini 3,3 volt. Jadi yang masuk ke GPIO 21 yang ini, itu 3,3 volt, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada modul L29N, ya, modul driver motor yang sudah berbentuk modul, sudah banyak digunakan. Nah, di sini ada 3 terminal. Terminal yang ini, yang pertama ini untuk input, ya, input ke motor DC gitu ya. Ini 12 volt di sini, 12 volt. Jadi kita kasih 12 volt saja. Nah, gitu ya, 12 volt saja yang ini. Jadi ditambahkan power di sini yang ini. Nah, gitu ya. Nanti labelnya di sini tulis seperti ini, plus 12 volt, seperti itu. Jadi ini nanti inputnya 12 volt. Kemudian di tengahnya yang ini pin ground, terminal untuk ground. Dan yang terakhir di sini yang paling ujung ini keluaran tegangan keluaran dari modul ini, plus 5 volt, ya, yang ini. Nah, kemudian terminal yang selanjutnya yang ini dan ini untuk dihubungkan dengan motor DC, ya. Nah, sebenarnya di dunia nyata ini biasanya untuk pin yang ini, pin input tegangan untuk nanti ke motor DC yang ini dari 5 volt sampai, biasanya dari 5 volt sampai 35 volt DC, itu ya yang ini. Nah, ini kan ini modulnya sudah ada, ya, kita kasih 12 volt saja yang sesuai ininya, ya. Nanti di dunia nyata bisa kalian beri 9 volt bisa, ya. Nanti yang motor DC 5 volt. Nah, kemudian di sini ada pin header, ya, yang male di sini. Nah, ini ada pasangannya. Ini pasangan pertama ini yang NA, IN1, IN2. Jadi ini sepasang 3 ini. Kemudian yang IN3, IN4 dan NB ini juga satu pasang. Jadi ada 2 pasang. Nah, jika kita menggunakan mode PWM, misal di pasangan yang pertama, ya, mode PWM,
maka si pin enable 1 ini, enable A ini, nah ini harus dihubungkan dengan pin keluaran PWM dari microcontroller nanti, gitu ya. Kemudian yang IN1, IN2 ini untuk logiknya saja, ya, untuk mengatur arah putaran yang ini. Nah yang ini juga sama, yang IN3, IN4 dan INB. Nah untuk mode PWM, INB nya ini dia menerima input dari pin PWM microcontroller, gitu ya. Yang IN3, IN4 ini untuk arah putaran, sama dengan yang ini, ya, arah putaran motor. Nah di sini yang kita praktikkan, gitu ya, yang kita praktekkan ini yang tanpa PWM. Jadi ininya biarkan saja di sini seperti ini, ya, ENA-nya. Ya, kalau di dunia nyata tanpa mode PWM, si ENA ini dihubungkan dengan satu pin di sini, ada satu pin, gitu ya. Ada satu pin dihubungkan dengan menggunakan jumper, biasanya di jumper ke pin yang atasnya, ya, tanpa PWM itu, ya. Nah ini ada mode infrared, nanti bisa ditambahkan namanya IR obstacle sensor untuk device nya. Kemudian yang ini L298 motor driver untuk motor DC. Nah ini yang aktif motornya, jadi di sini motor. Nah yang ini motor aktif, simple DC motor model yang ini. Yang pilih yang atas, yang ini gak muter nanti, ya, yang aktif ininya. Nah sudah, kemudian ada logic toggle, ini sudah pernah kan kemarin-kemarin, ya, tinggal dibuat nanti seperti ini, lalu kita buat programnya, gitu ya, berdasarkan ini rangkaiannya kan, gitu ya. GPIO 21 jadi input, nah input digital. Kemudian GPIO 5 dan 6 ini output digital, nah untuk kendali arah putaran motor, gitu ya. Nah di sini tadi jika 0, tadi kan ceritanya gitu ya, 0, maka ini motor berputar searah jarum jam. Jika keluarannya 1 di sini atau high di sini 3,3 volt, maka si motor ini akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, gitu ya. Nah kita buat programnya. Nah jangan lupa import dulu GPIO nya, kemudian 5 dan 6 nya pin keluaran, GPIO 21 nya input, ya, 21 inputnya ini. Nah time sleep 2 sini, ya, kita beri delay dulu 2 detik, kemudian baru nanti baca sensor. Nah jika if GPIO input 21 true, bisa ini, ya. Jika pin GPIO 21 high, bernilai high, maka ini GPIO 5 diberi nilai high, GPIO 6 diberi nilai low, kemudian nilai 2 detik. Tapi jika tidak, GPIO inputnya bernilainya low, gitu ya, nilainya low, maka yang ini tuh dibaliknya nilainya, ya. Misalnya 56 high low jadi low high, kemudian time sleep yang ini. Sudah dibuat programnya, hati-hati indentasi, ya, itu mah dasar Python, nggak usah ditanyakan lagi indentasi. Nah kita coba run saja, tapi sebelum di run pastikan yang infrared sensor di sini, ininya, ya, program filenya ada di mana kan, gitu. Nah ini kan ada di Proteus library, ya, masuk ke sana, biasa diambil file hexnya dulu yang ini, infrared sensor yang ini, masukkan device sensor type.hack-nya, jangan lupa, ya. Kalau sudah, boleh kita run. Nah lihat, ini ada delay 2 detik dulu, jadi belum langsung berputar. Ini keluarannya 0, keluarannya 0 kan dari sini, ya, 0. Dia berputar searah jarum jam. Nah, kita beri nilai 1 misalnya, ada 1, tuh dia langsung berbalik. Nah
putarannya sudah balik. Setelah delay yang tadi habis, dia kembali lagi kan nol, jadi salah jarum, jam lagi tuh. Ke satu balik, nanti kembali lagi salah jarum jam, nanti kembali lagi tuh ya. Ya, terima kasih, silahkan dicoba.